bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Kami ucapkan selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Kepala SDN 04 Bedawang, yang kami hormati Bapak dan Ibu serta tenaga kependidikan SDN 04 Bedawang. Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Sabtu 25 Juli 2023, kita masih diberi nikmat, sehat dan rezeki, dipertemukan di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, serta semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Diseminasi budaya positif, 3. Tanya jawab, 4. Penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diucapkan terima kasih. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi atau berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Anisusiwi SPDSD. Beliau adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 04 Bedawang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih dipertemukan di sini dalam acara berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umat yang mendapatkan syafaatnya malam di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran panjenengan sudah memenuhi undangan kami, dan yang kedua mohon maaf mengganggu waktu panjenengan yang seharusnya mungkin di siang ini masih mengerjakan kedinasan yang lain, namun di siang hari ini panjenengan harus mengikuti kegiatan yang saya jalankan. Ini merupakan salah satu dari tugas saya mengerjakan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa di sini saya berdiri di sini itu bukan berarti saya
lebih pandai atau bisa dikatakan menggurui panjenengan. Tapi di sini kita belajar bersama, yang intinya saya sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak. Saya akan menyampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Kalau kita melihat di sini budaya positif kalau budaya itu suatu bentuk kebiasaan deh. Budaya positif, jadi pembiasaan yang positif di sekolah. Jadi pembiasaan yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan diseminasi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama, melalui penjelasan tentang disiplin positif, nanti panjenengan sedaya mampu membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan pemberian contoh, peserta dapat mengimplementasikan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan tujuan yang ketiga, nanti melalui video penyelesaian kasus yang pernah saya lakukan di sekolah menggunakan segitiga restitusi. Peserta dapat mempraktekkan menyelesaikan kasus menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tujuan diseminasi pada hari ini. Nah, hal yang akan kita pelajari itu adalah konsep budaya positif. Di sini konsep budaya positif ada 7 yang nanti akan kita bahas, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kalau kita melihat kosakatanya mungkin banyak hal yang baru nih, Ibu-ibu. Nah, nanti pada kesempatan ini nanti akan saya bantu memahami, mari kita pahami bersama dan berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Ini merupakan modul 1 yang kemarin dalam 2 bulan saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ada kata-kata baru. Baru itu berarti kalau bahasa Jawanya anyar, sesuatu yang mungkin belum kita laksanakan. Itu pembelajaran yang dimaksud di sini itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pada saat ini kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, implementasinya itu adalah mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi kita mungkin sudah paham bahwa profil pelajar Pancasila yang sudah kita sering pelajari itu ada 6 Apa saja Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan. Mandiri. Ada 6 tujuan kita mendidik anak dan mengajar di sekolah, itu implementasinya adalah siswa berprofil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya untuk pembelajaran paradigma baru itu mungkin panjenengan sudah pernah mendengar, itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu berbeda-beda. Berbeda-beda itu mungkin dalam pelaksanaan kita bisa mengelompokkan anak ke dalam beberapa kelompok disesuaikan dengan kemampuan pemahaman anak, bisa kemudian kemampuan pengetahuan baru anak tentang materi tersebut, kemudian kemampuan watak, bakat dan sebagainya. Itu pembelajaran diferensiasi. Misalnya dalam satu kelas kita mau mengajarkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita memasuki materi itu, kita membuat soal untuk pernah mendengar tes diagnostik ya. Nah, itu untuk memetakan kemampuan anak, kemampuan dalam memahami materi tersebut.
Jadi nanti diberi soal anak-anak mengerjakan. Nanti yang nilainya mungkin kemampuannya tinggi dikelompokkan di kelompok 1, kemudian yang sedang di kelompok 2 dan seterusnya. Nah nanti pembelajarannya sebagai contoh untuk anak yang pengetahuannya tinggi itu bisa menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Nah kita lebih fokus di anak yang berkemampuan di bawah. Itu contoh sebagai pembelajaran diferensiasi. Kemudian selanjutnya kita ke disiplin positif. Kalau kita melihat atau membaca secara sekilas dan mendengar kata-kata disiplin itu lebih kita kenal atau dalam bayangan kita kalau kita mendengar disiplin itu apa Ibu? Bapak Ibu, patuh. Kemudian ada peraturan, ya, tidak nyaman, takut, dihukum dan sebagainya. Kalau ada kata disiplin. Nah dalam budaya kita kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, Diane Gosden menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, di sini itu untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti suatu ajaran tertentu atau bisa mengapa mereka harus mematuhi adanya peraturan. Sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik. Ini hal baru juga Bu. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik itu berasal dari dalam. Oke, kalau ekstrinsik berarti dari luar. Jadi misalnya saya akan mengerjakan PR karena kalau saya tidak mengerjakan PR, Bu Guru akan menghukum saya. Nah itu merupakan motivasi ekstrinsik, ya karena ada hukuman itu berarti dari luar. Kalau misalnya seperti ini, saya akan mengerjakan PR karena ini adalah tanggung jawab saya sebagai siswa. Itu merupakan kewajiban saya. Itu berarti motivasi intrinsik. Nah dalam hal ini kita sebagai pendidik di paradigma barunya itu menuntut anak agar anak tersebut memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti itu maksudnya. Nah, ini berbagai cara kita sebagai pendidik dalam menciptakan disiplin supaya anak-anak bisa berdisiplin. Itu yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah mungkin yang sering kita dengar atau sering kita laksanakan di sekolah itu yang mana Ibu dari yang ketiga ini? Hukuman. Nah, biasanya berupa hukuman. Nah, kita lihat, kita bahas di sini apakah sudah sesuai atau belum. Yang pertama hukuman. Hukuman ini sistem tidak akan berjalan jika murid takut. Biasanya motivasinya kalau ada hukuman mereka mau melaksanakan karena takut. Ya betul. Kemudian yang kedua, adanya hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Anak-anak nanti akan menyalahkan diri sendiri. Iya saya salah. Gara-gara aku ini, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, biasanya dengan adanya hukuman juga anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian hukuman biasanya dibuat oleh guru, bukan dibuat bersama siswa. Jadi guru yang membuat. Kemudian selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi penguatannya berupa negatif. Negatif itu maksudnya bagaimana? Kalau ada hukuman cenderung kitanya itu matanya melotot, kemudian membentak, kemudian menakut-nakuti dan sebagainya. Itu penguatan negatifnya. Ini gara-gara kamu misalnya, gara-gara kamu tidak memakai topi, jadinya semua teman-teman telah belajar. Bu Guru harus menghukum kamu terlebih dahulu. Itu jadi penguatan negatif. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Sering mendengar konsekuensi, tapi di sini konsekuensi yang kita laksanakan itu bukan untuk menciptakan disiplin, Di sini konsekuensi misalnya seperti ini. Ini konsekuensinya
berarti kamu harus menulis 100 kali. Saya besok tidak akan mengulangi lagi. Saya besok tidak akan mengulangi lagi. Itu contoh dari konsekuensi. Hampir seperti hukuman. Tapi beda. Kalau hukuman penguatan negatifnya lebih kuat. Kalau konsekuensi masih di bawahnya. Jadi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Karena jika tidak disupervisi, anak kadang lupa atau kadang sengaja. Dasarnya orang-orang guru, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mendorong kepatuhan. Mendorong kepatuhan. Kemudian anak belajar taat peraturan. Dibuat oleh guru dan murid. Kalau hukuman tadi hanya dibuat oleh guru. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi yang konsekuensi bagus juga kita laksanakan di sekolah. Kemudian yang ketiga kita lihat restitusi. Ini hal baru ya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua mendorong disiplin positif. Yang ketiga anak belajar memecahkan masalah. Restitusi itu maksudnya seperti ini Bu. Jadi seperti halnya konsekuensi, tapi antar dibuat guru bersama siswa, tapi siswa diberi gambaran. Misalnya seperti ini, ada anak terlambat nanti ditanya, ada tanya jawab, mengapa kamu terlambat? Karena tadi malam tadi bangunnya kesiangan Bu. Kenapa bangunnya kesiangan? Tadi malam saya bermain HP sampai jam 1. Kalau bermain sampai jam 1 baik tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena saya bangunnya kesiangan jadi terlambat Bu. Kalau terlambat kamu sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas yang mana? Disiplin Bu. Nah, kalau seperti itu biar tidak terulang lagi, bagaimana menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Itu restitusi. Jadi anak menciptakan solusi sendiri dengan percakapan kita. Kita tuntut supaya anak bisa memiliki jalan keluar sendiri atas masalah yang dibuat. Itu restitusi. Iya, jadi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi kalau sudah seperti itu anak akan teringat terus. Saya kan sudah ngomong-ngomong sama bu guru kemarin. Saya sendiri yang bilang saya nanti tidak main HP biar tidak terlambat dan seterusnya. Itu untuk menciptakan disiplin. Nah, coba kita lihat di sini ada beberapa kejadian. Mari kita kelompokkan. Ini mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi dan hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena anak melakukan kesalahan terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman saat KBM berlangsung, termasuk hukuman. Nanti panjenengan semua sudah paham, sudah bisa membedakan mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi itu dilaksanakan karena adanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita lihat murid kan juga manusia ya. Jadi sama dengan seperti guru, semua manusia yang ada di dunia ini memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu pernah kita mendengar sandang, pangan, dan papan nih. Nah itu merupakan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita melihat ada anak yang mungkin dia nakal dengan temannya, mencubit temannya, kemudian sampai temannya menangis, ya. Itu
bertanda bahwa anak tersebut mungkin di rumah perlu kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kadang di sekolah atau di kelas itu ada anak yang ingin berkuasa. Misalnya, ini tidak boleh duduk di situ, hanya saya yang boleh duduk di situ, misalnya. Ya, itu merupakan mungkin anak memiliki kebutuhan untuk berkuasa. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Kalau kesenangan, anak-anak lebih cenderung senang jika pembelajarannya sambil bermain. Ya, karena memang kebutuhan dasar manusia ada yang namanya kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Gianni Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melaksanakan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Jadi motivasinya, misalnya saya besok saat upacara saya mau memakai topi biar saya tidak dihukum. Nah, itu motivasi tadi ya, eksternal ya, motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, besok saya mau menjawab soal yang diberikan oleh bu guru biar saya dapat coklat. Nah, itu juga motivasi untuk mendapatkan imbalan dari atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang ketiga, besok saya mau menjawab soal yang diberikan bu guru. Ya, karena saya itu sebagai murid, saya harus belajar, saya harus bisa menjawab soal yang diberikan bu guru. Nah, itu merupakan motivasi yang nomor 3. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, motivasi yang paling bagus yang mana? Yang nomor berapa? Yang nomor 3. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah kita sebagai seorang pendidik bisa menuntut anak untuk memiliki motivasi yang ketiga ini. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Seperti halnya kalau kita mengikuti pelatihan, misalnya ada BIMTEK. Ada BIMTEK, saya mau ikut BIMTEK yang saya mendapat STPPL untuk kenaikan pangkat misalnya. Itu sering terjadi ya, saya akui saya juga pernah seperti itu. Itu merupakan motivasi eksternal ya. Jadi yang benar ya, saya mengikuti BIMTEK untuk meningkatkan keprofesional saya sebagai guru. Teori Alfikon mengenai penghargaan. Di sini kita kan sering, ya bukan sering, pernah ya memberi penghargaan kepada anak agar dia mau melakukan sesuatu. Ternyata kita lihat bahwa penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan hanya dalam jangka waktu pendek, Bapak Ibu. Jadi kalau pada saat pembelajaran jangan memberi motivasi berupa penghargaan. Kalau misalnya lomba masih bisa karena jangka waktu pendek ya. Tapi kalau dalam pembelajaran itu jangan, karena nanti akan menimbulkan motivasi ekstrinsik dan tidak melekat di anak. Ya, jadi dia hanya mau melakukan jika diberi penghargaan. Nanti kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak akan melakukan hal itu. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan nanti misal dalam ranking ya, dalam ranking anak yang juara 1, misalnya ranking 1, nanti mungkin akan dibenci sama teman-teman yang lain. Bisa saja akan dibenci karena apa? Mereka mungkin saja iri. Nah, paling anak itu yang disenangi oleh bapak atau ibu gurunya. Saya enggak seperti itu. Kemudian selanjutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama.
Jadi ternyata memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya. Jadi ternyata penghargaan dan hukuman itu sama. Jadi hukuman itu merupakan penghargaan merupakan hukuman juga. Ini contoh kasus satu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu yang kami hormati. Coba kita resapi di sini lihat kasus, kemudian di bawah ada pertanyaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Dodi melakukan hal itu? Kita melihat dari kebutuhan dasar manusia tadi ada kasih sayang, kekuasaan, ya, kesenangan. Ibu Ani, guru kelas 1 di SD Sukamaju, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 1 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan kepada Doni? Memanggil Doni kemudian memarahi? Iya, memanggil Doni kemudian menasehati. Ditanya kenapa seperti itu ya? Kenapa kamu melakukan itu nak? Itu baik atau tidak? Seperti itu kan ya? Karena ini juga kelas 1 ya. Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Iya, kebutuhan dasar penguasaan. Dia ingin berkuasa, ingin menjadi yang terbaik di kelasnya dan terhebat di kelasnya. Kemudian yang kedua, contoh kasus 2, kita lihat pertanyaannya dulu. Dinda Hari, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda Hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani itu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Jawabannya kan begini. Jawaban Dinda, dia harus memerlukan kebutuhan dasar apa? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru. Nah, berarti Dinda memiliki kebutuhan dasar apa? Kesenangan? Iya, bisa kesenangan ya. Nah, betul. Kemudian yang kedua, Dinda jawab, Ibu guru tidak punya paku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Nah, apa tadi? Perhatian, kasih sayang, iya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian jawaban Dinda ada lagi, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kebebasan, ya, kebutuhan dasar kebebasan. Yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Apa berarti ibu? Penguasaan. Iya. Itu. Nah selanjutnya, dari kebutuhan dasar tadi, kita sebagai guru itu harus memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol apa restitusi ya, posisi kontrol restitusi kita itu yang mana? Jadi posisi kontrol itu ada 5. Posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Kita lihat satu persatu. Kalau penghukum ini ibu-ibu dilihat dari atas ya. Ini kalau dari ini penghukum dan pembuat orang bersalah itu merupakan perilaku kontrol negatif. Di sini kita lihat identitas gagal ya. Jadi kalau penghukum dan pembuat orang bersalah
Identitas gagal artinya kita kalau bisa menghindari. Kemudian yang ini perilaku yang positif itu posisi orang kita sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah perbedaannya seperti apa? Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau dan manajer itu. Misal di sini guru berbuat. Kalau penghukum itu guru cenderung menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu penghukum. Nah nanti gurunya mesti akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Misalnya seperti itu. Nah hasilnya apa? Nanti anak bisa memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Gara-gara Bu Ani, saya jadi dimarahi oleh Bu Pucik. Nah itu nanti akan memberdampak. Awas nanti Bu Ani. Kalau anaknya Bu Ani sekolah di sini, tak jenggot nanti. Misalnya seperti itu. Ya. Perilaku kontrol selanjutnya, ini kalau membuat orang bersalah itu guru berbuat berceramah menuju kekecewaan mendalam. Guru biasanya berkata, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu guru. Gara-gara kamu, pak guru dimarahi oleh kepala sekolah. Kamu tidak kasihan sama bu guru, sama pak guru. Itu merupakan pembuat orang bersalah. Ya nantinya anak akan merasa bersalah. Wah gara-gara saya bu guru dimarahi oleh kepala sekolah kayak gitu. Jadi ini tidak baik juga. Jadi hasilnya nanti anak akan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Ya. Kemudian kita lihat yang baik, ini identitas yang berhasil, perilaku kontrol positif. Itu sebagai teman dan pemantau serta manajer. Kalau sebagai teman, itu kita merasa dekat dengan anak. Jadi membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya, jika anak tidak mengerjakan PR, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Soalnya tidak bisa Pak. Ya tidak apa-apa ya. Nanti bu guru ajari. Nah besok lagi kamu mengerjakan PR ya. Coba mana PR-nya yang belum dikerjakan. Nah, guru seperti itu. Nanti biasanya, ini ya, misalnya ini guru berkata, lakukan untuk bapak ibu. Ya udah nanti bapak ibu bereskan. Atau ya udah nanti bapak ibu bantu untuk mengerjakan PR. Nah hasilnya nanti anak akan ketergantungan. Misalnya besok lagi tidak mengerjakan PR lagi, Allah tidak apa-apa, Pak Guru pasti akan membantu saya untuk mengerjakan. Gak apa-apa, misalnya seperti itu teman ya. Biasanya di sini nanti murid tidak menghormati guru karena dia menganggap bahwa Pak Guru atau Bu Gurunya sebagai teman. Kemudian untuk pemantau ini guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Dia hanya melihat, kemudian oh si anak itu pintar, si B wah dia kurang disiplin. Itu biasanya guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang terjadi sekarang. Misalnya tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Seperti itu toh. Jadi tidak ada motivasi lain. Kemudian hasilnya nanti anak akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, iya sampai naik dewe. Itu pemantau. Kemudian yang selanjutnya ini motivasi intrinsik ya. Motivasi intrinsik kontrol diri, yaitu manajer. Sebagai manajer itu guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Bagaimana jika tidak mengerjakan PR? Apa yang akan kamu lakukan supaya bisa mengerjakan PR dan seterusnya. Jadi ini bisa pertanyaan lagi, guru akan berkata apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Misalnya disesuaikan dengan keyakinan kelas. Kemudian hasilnya akan menguatkan watak atau karakter. Jadi hal ini kita harus memposisikan pendidik menjadi posisi Bapak Ibu yang paling bagus dari penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Iya. Jadi
kita harus berusaha untuk bisa memposisikan sebagai manajer untuk mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat kita ada, kalau misalnya ada pernyataan nomor 1 sampai 10, kita ada di posisi kontrol apa? Penghukum, apa pemantau, atau teman pembuat orang merasa bersalah, atau manajer. Kita lihat, saya kecewa sekali denganmu, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Iya. Ayolah lakukan demi saya ya, sebagai teman. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Sebagai pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan pada kamu, pembuat merasa bersalah. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan pada kamu. Nah, ini sebagai teman dan seterusnya. Nah, kita masuk selanjutnya. Jadi untuk menciptakan disiplin kelas, kita harus membuat apa yang namanya keyakinan kelas. Di sini prosedurnya atau pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu yang berfokus pada profil belajar Pancasila. Bisa gotong royong, kemudian disiplin, mandiri, dan sebagainya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, membersihkan kelas atau menjaga kebersihan kelas, itu positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya antara 5 sampai 10 keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang bisa diterapkan. Kalau tidak bisa diterapkan, jangan dibuat keyakinan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dibuat bersama murid, guru dan murid. Nanti ada video. Ini contoh keyakinan kelas yang misalnya masuk kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas, melaksanakan dan mengikuti pembiasaan sekolah dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik, saling menolong dan saling menghargai, serta berbicara sopan. Di sini ada restitusi. Tadi restitusi yang dimaksud adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka melakukan kesalahan, tapi mereka belajar dari kesalahan tersebut, sehingga setelah kesalahan itu dia tidak akan melaksanakan kesalahan itu lagi. Istilahnya itu sudah sadar diri. Itu restitusi. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi. Kita coba lihat videonya sekilas. Video restitusi. Apakah tadi? Alhamdulillah baik. Ibu perhatikan kemarin kamu tidak berangkat pembinaan sekolah lagi ya? Iya Bu, benar. Sudah berapa kali kamu tidak berangkat tadi? 2 kali Bu. Tidak berangkat ke sekolah. Jadi di sini sedang
menvalidasi, menstabilkan identitas. Jadi menjelaskan bahwa berbuat salah itu sudah manusiawi. Kita juga pernah melaksanakan kesalahan sebagai melakukan hal yang salah. Tapi guru hari ini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Setuju, Dewi? Setuju. Baik, mari kita cari solusinya bersama ya, Dewi. Cari solusinya adalah validasi tindakan salah. Setelah untuk mengikuti pembinaan lomba, pasti ada alasannya kan? Mengapa Dewi kemarin tidak berangkat untuk mengikuti pembinaan lomba? Saya takut tidak bisa hafalan teks itu, Bu. Dewi sudah mencoba untuk menghafalkannya? Belum. Harus dicoba terlebih dahulu dengan mengikuti pembinaan secara rutin ke sekolah atau melakukan di rumah bersama ibu. Yaitu tadi contoh video tentang restitusi. Jadi ada 3 prosedur segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak diberi motivasi agar dia tidak merasa bersalah. Jadi berbuat salah sudah manusiawi. Saya juga pernah melakukan seperti yang kamu lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Biasanya ditanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu tidak berangkat kemarin? Gitu. Kemudian yang ketiga, validasi tindakan salah. Diberi pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian ditanya keyakinan yang hal yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa, tentang apa. Misalnya tentang tanggung jawab. Tidak, tadi kasus tadi kan Dewi tidak berangkat mengikuti pembinaan lomba ke sekolah. Jadi ditanya mengapa dia tidak berangkat, katanya takut tidak hafal, tidak bisa menghafal. Nah di sini Dewi sudah sadar, sudah tahu bahwa ada keyakinan kelas harus tanggung jawab apa yang telah ditugaskan oleh Bapak Ibu Guru. Nah ini Dewi tahu bahwa saya tidak sesuai dengan keyakinan tanggung jawab. Nah, solusinya Dewi menemukan solusi bahwa dia akan mengikuti pembinaan agar dia bisa mengikuti lomba seperti itu. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin kalau dulu itu peraturan kelas. Nah sekarang di IKM ini namanya keyakinan kelas. Bedanya kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru dan anak harus mengikutinya tanpa bermusyawarah dengan murid. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama murid. Jadi ditanya kira-kira keyakinan atau kesepakatan kelas kita apa ya? Misalnya ada kalau tentang kebersihan bagaimana anak-anak? Tidak boleh membuang sampah Bu Guru. Terus apa lagi? Piket Bu Guru dan seterusnya. Nah kita simpulkan ya, berarti keyakinan yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Setuju anak-anak? Setuju Bu. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada anak yang tidak menjaga kebersihan kelas, tadi dengan cara segitiga restitusi, anak ditanya, kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana? Ini Bu yang menjaga kebersihan. Nah, supaya kamu bisa sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang kamu lakukan? Seperti itu ditanya. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada anak agar anak memiliki watak tadi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ini contohnya, ini anak membuat atau diberi misalnya peraturan atau kesepakatan kelas yang akan kita terapkan apa saja. Nanti anak diberi, kalau kelas tinggi ya, bisa diberi kertas satu-satu ditulis misalnya si A bahwa tidak boleh terlambat, kemudian si B piket kelas, si C mengikuti upacara dan seterusnya, nanti beda-beda. Kemudian nanti ditempelkan di papan tulis, kemudian disimpulkan. Nanti disimpulkan mestinya dalam satu kelas itu ada yang sama. Nah nanti disimpulkan agar semua yang diusulkan bisa tercover di keyakinan kelas.
Kelihatan betul. Ini misalnya contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau nilai kebajikan, Bapak Ibu baru dengar mungkin nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu diantaranya disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi, tanggung jawab, itu merupakan nilai kebajikan universal. Kalau ini ada kebajikan universalnya, yang ini kemudian di sini adalah keyakinan kelasnya. Ini mungkin di kelas yang tinggi, misalnya disiplin, datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, kemudian memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata sopan, religius, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas, dan seterusnya sampai pada toleransi. Itu contoh dari keyakinan kelas. Sudah selesai. Terima kasih. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang imam, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya bagi, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada kata yang kurang berkenan dan mungkin ada hal yang belum Bapak Ibu pahami. Nanti setelah ini kita diskusikan dengan sesi acara tanya jawab. Dari saya akhiri, terima kasih. Dari Kabupaten Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Dwi Ani Sustiwi yang telah menyampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak atau Ibu yang akan menanggapi baik berupa pertanyaan, kritik, masukan dan saran, saya persilakan. Ya, silakan Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Pertama, di sini saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Ibu Siwi yang telah berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah. Dari apa yang disampaikan tadi, saya pribadi yang selama ini kami lakukan di sekolah, kegiatan mendisiplinkan itu hanya ada hukuman dan penghargaan. Ternyata menurut penjelasan tadi yang disampaikan tadi ada konsekuensi dan restitusi. Selain itu saya juga jadi tahu cara membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Ibu Siwi tadi kami bisa mempraktikkan di sekolah, khususnya di kelas kita masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadinya saya sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, adakah peserta lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Saya tanggapi dulu ya. Yang pertama dari Ibu Rizky Sakitaria, merupakan guru ya, kelas 6 ya. Iya. Kami ucapkan terima kasih kembali Ibu Rizky atas tanggapannya. Memang kita sebagai pendidik itu tidak hanya berhenti di sini untuk belajar ya. Jadi kita sebagai pendidik untuk meningkatkan keprofesionalitasan kita juga harus belajar, dan memang alhamdulillah apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu memang luar biasa. Semoga kita semua yang di sini bisa menerapkan atau mengimplementasikan apa yang
yang sudah disampaikan tadi di sekolah. Jadi disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi di sekolah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu. Monggo selanjutnya. Ya, adakah yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan selanjutnya? Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanyakan tentang prosedur membuat keyakinan kelas, khususnya bagi siswa kelas rendah Bu. Kalau kelas tinggi mungkin bisa berpendapat tentang apa yang ingin dijadikan keyakinan kelas, karena mereka sudah besar, sudah bisa menyampaikan pendapat. Pertanyaan saya, bagaimana caranya bagi kami guru kelas rendah untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada pertanyaan untuk Bu Ani Sustiwi. Bagaimana cara guru kelas rendah menyusun keyakinan bersama siswa? Kepada Bu Ani Sustiwi untuk menanggapi. Ya baik, terima kasih kembali Ibu Ani yang sudah menanyakan. Bu Ani merupakan guru kelas 1 ya, guru kelas rendah. Memang dia benar. Untuk curah pendapat itu beda dengan kelas yang tinggi ya. Untuk kelas 1 mungkin malah diajak berdiskusi, dia mungkin ramai sendiri, dongeng sendiri. Apa Bu Guru? Kalau di sekolah kita kan di desa ya, Bu Guru, Bu nah seperti itu mungkin. Seperti itu. Nah, tugas kita itu adalah tantangan bagi kita. Kita sebagai guru harus bisa menuntut baik anak-anak yang kelas rendah maupun yang kelas tinggi. Ya, tapi tuntunannya yang beda kita sesuaikan dengan umur. Nah, menurut saya jika di kelas rendah seperti kemarin saya mengajar di kelas 2, itu hampir seperti kelas 1 ya. Anak-anak ketika saya tanya, "Nah, hari ini kita membuat kesepakatan kelas ya." "Apa Bu Guru kesepakatan kelas?" Nah, ada yang menyentuh seperti itu. Kesepakatan kelas itu seperti halnya peraturan. Kamu pernah mendengar peraturan? Pernah Bu Guru peraturan tidak boleh terlambat, tidak boleh tidak ikut upacara, harus memakai topi. Nah, ada yang menyentuh seperti itu kelas 2. Nah, dari jawaban anak-anak seperti itu bisa kita saring, bisa kita jadikan menjadi keyakinan ya. Jadi dari celutukan anak. Kalau kelas tinggi kan siapa yang mau berpendapat, saya Bu harus piket kelas misalnya ya kayak gitu. Tapi kalau anak rendah biasanya menggunakan celutukan. Iya, itu berarti kita mau membuat keyakinan kelas biar kita semua tahu. Misalnya, boleh nggak kalau kita terlambat? Nggak boleh Bu Guru, nanti ketinggalan pelajaran. Nah, bagaimana tindakan kalian supaya tidak berangkat dan tidak terlambat? Ya berangkatnya pagi. Nah, jadi ada motivasi, ada istilahnya itu pertanyaan pemantik supaya anak mau menjawab walaupun dengan celutukan. Nah, nanti dari celutukan anak itu kita jadikan kalimat yang positif. Misalnya tadi tidak boleh terlambat. Nah, berarti keyakinannya bukan ditulis tidak boleh terlambat. Jangan menggunakan kata negatif, misalnya tidak, bukan, harus, tidak boleh, itu jangan. Tapi misalnya tidak boleh terlambat, berarti keyakinannya disiplin waktu atau berangkat sekolah tepat waktu, seperti itu. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan Bu Guru, buang sampah di tempatnya. Nah, kalau misalnya anak cuma diam dan kelas 1 menentang, apa peraturannya? Dia kelas 1 kan belum saling mengenal, mungkin dia Bu Guru ngerti misalnya. Nah, dengan sebagai pendidik harus bisa memancing, membuat pertanyaan pemantik. Misalnya lagi, kalian senang nggak dengan kelas yang bersih? Senang Bu Guru. Jadi jawabannya biar pendek-pendek. Mereka jawabnya pendek-pendek. Kalau senang, apa yang harus kita lakukan? Ya pokoknya bed bersih Bu Guru. Ya kalau bed bersih berarti gimana? Kita harus apakah ini anak-anak? Sapu. Nah, nanti anak akan
biar menjawab kita arahkan, kita tuntut agar kalimat-kalimat tersebut bisa tercipta, ya, sesuai dengan keyakinan kelas yang nanti akan dimaksud oleh kita dan anak-anak. Itu, nah, keyakinannya itu fungsinya untuk apa? Untuk mengingatkan kepada anak-anak. Misalnya jika ada anak yang membuang sampah sembarangan, misalnya Alvin itu ada sampah, siapa yang membuang tadi ya? Saya, Bu Guru. Terus bagaimana, apa yang kamu lakukan jika kamu melihat sampah itu? Diambil, Bu Guru. Diambil, terus bagaimana? Buang ke tempat sampah. Kenapa harus dibuang ke tempat sampah? Nah, nanti diberi pertanyaan seperti itu. Dan lalu ini kan Bu Guru masih ngomong, jadi kan membersihkan, kan menjaga kebersihan kelas. Nah, maksudnya biar anak bisa menjawab seperti itu. Nah, nantinya yang diharapkan dia tidak akan melakukan seperti itu tanpa pengawasan dari guru. Jadi sudah sadar sendiri. Itu tadi yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Mungkin itu yang solusinya untuk kelas rendah. Seperti itu Bu Ani, ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, tibalah di penghujung acara kegiatan yaitu penutup. Dalam acara penutup, mari kita bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kegiatan pada hari ini membawa manfaat, memotivasi untuk kita sebagai pendidik demi mewujudkan siswa yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Amin. Hadirin yang kami hormati, demikian acara diseminasi budaya positif. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.